Tahun 1965, setelah Partai Komunis Indonesia gagal melakukan kudeta, terjadilah pembantaian yang amat mengerikan. Kala itu, pemerintah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Bukan hanya itu saja, para anggota PKI yang ada di struktur pemerintahan dilucuti dari jabatannya. Lalu mereka dihabisi secara massal. Ada juga yang dipenjara seumur hidup. Pembersihan itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar, namun di wilayah pelosok juga sangat gencar dilakukan pembersihan dari kroni-kroni PKI. Mereka ditangkap lalu dibantai satu persatu. Menurut kesaksian masyarakat, tempat-tempat pembantaian PKI seringkali menjadi angker karena banyak sekali simpatisan PKI yang mati tak wajar. Diperkirakan korban pembantaian itu mencapai 500.000 hingga 3 juta orang. Ada yang dikubur massal, ada juga yang dibuang ke dalam goa dan dibiarkan mati begitu saja. Kisah horor tentang korban pembantaian terhadap PKI telah diangkat ke dalam film yang berjudul Masean Message. Film itu besutan sutradara Dwitra J. Aryan. Filmnya mengisahkan tentang korban pembantaian 1965 yang terus menghantui penduduk Banjarmasean, Desa Batuagung, Bali. Kawasan itu juga dikenal sebagai bekas kuburan massal para anggota PKI. Selain di Bali, Jawa juga menjadi tempat pembantaian simpatisan PKI yang begitu masif. Salah satu bukti pembantaian bisa kita temukan di Semarang. Di sana terdapat kuburan massal yang ditemukan oleh para pegiat hak asasi manusia. Kuburan massal itu diyakini berisi jenazah para simpatisan PKI. Beberapa orang menyebutkan kalau kuburan massal tersebut berupa 2 sumur yang berisi 24 jenazah. Kedua sumur itu berada di Hutan Plumbon, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Mangkang, Semarang. Dulu, keberadaan sumur tersebut sempat ditutup-tutupi oleh warga sekitar karena mereka takut pada rezim Orde Baru. Salah satu warga Plumbon bernama Mbah Sukar, ia pernah menyaksikan betapa mengerikannya pembantaian massal itu. Kala itu, Mbah Sukar diminta petugas untuk menutupi lubang kuburan tersebut dengan tanah. Kata Mbah Sukar, orang-orang yang diduga simpatisan PKI dibawa ke tengah hutan dengan mata tertutup. Kemudian, satu persatu mereka dihabisi menggunakan pistol. Aktivis kemanusiaan dan pegiat HAM dari kumpulan masyarakat Semarang, mereka mengaku sudah 3 tahun mencari jejak kuburan massal korban tragedi 65. Untung saja mereka berhasil mengidentifikasi nama-nama jenazah yang diduga dikubur di hutan tersebut. Mereka ingin kuburan itu diberi batu nisan dengan nama-nama korban tertulis di batu nisan tersebut. Untungnya, pemerintah Semarang mengizinkan mereka untuk memberi batu nisan pada kuburan massal itu. Dan kini kuburan massal Plumbon menjadi daya tarik masyarakat yang penasaran dan ingin mengetahui sejarah peristiwa yang terjadi di tahun 1965. Namun tak jarang lokasi yang menjadi tempat pembantaian itu beraura mistis dan sangat angker. Baik, dari fakta sejarah itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang Ki Jalu Sudarsana. Dalam kisah ini, Ki Jalu diceritakan sebagai salah satu simpatisan PKI yang dieksekusi. Namun, ia punya ilmu gaib yang membuatnya bergentayangan dan meneror warga. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Tahun 1964, Ki Jalu Sudarsana hidup bahagia bersama keluarganya di sebuah desa kecil, tepatnya di Jawa Tengah. Ki Jalu ini bisa dibilang orang yang terpandang. Masyarakat mengenalnya sebagai guru spiritual. Ia sering didatangi masyarakat untuk berbagai urusan gaib, seperti menyembuhkan orang yang terkena santet, meruat rumah angker, dan menyembuhkan orang yang kesurupan. Ia juga sering dipinta untuk membuat jimat penglaris. Ki Jalu sangat dihargai oleh masyarakat. Di sisi lain, ia juga merupakan orang kaya di desa tersebut. Rumahnya besar, kebunnya banyak, sawahnya juga luas. Semua orang segan pada Ki Jalu. Tapi ia tidak sombong. Ki Jalu tetap menjadi pribadi yang ramah dan baik kepada siapapun. Selain menjadi guru spiritual, Ki Jalu juga dikenal sebagai salah satu pimpinan Partai Komunis Indonesia di desanya.
pengaruh Ki Jalu membuat banyak pemuda di desa itu bergabung dengan PKI. Memang di tahun 1964, Partai Komunis Indonesia sedang subur-suburnya. Kroni-kroni PKI banyak yang berkuasa di parlemen. Kampanye partainya ada di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga dengan cepat, PKI yang tadinya partai kecil berubah menjadi partai besar yang kian mendominasi dunia perpolitikan di Indonesia. Dan Ki Jalu ini adalah salah satu simpatisan yang amat fanatik pada PKI. Dia bahkan mengajak seluruh keluarga besarnya untuk mendukung partai itu. Istri dan kedua anak laki-lakinya yang kini sudah dewasa juga didoktrin untuk mencintai Partai Komunis. Agar kelak kedua anak laki-lakinya itu bisa menjadi kader yang membanggakan. Kehidupan Ki Jalu sangat nyaman dan sempurna. Dia hidup bahagia bergelimang harta, dihormati masyarakat, juga punya keluarga yang sangat ia cintai. Namun, setahun kemudian, kebahagiaan Ki Jalu seketika saja pudar. Kala itu, tragedi G30 SPKI meletus. Para PKI itu ingin melakukan kudeta. Untung saja gagal. Namun sayangnya, ada beberapa jenderal dan satu perwira yang gugur dibantai oleh PKI. Masyarakat pun marah. Mereka memboikot Partai Komunis Indonesia dan mengecam semua simpatisannya. Pemerintah juga tak tinggal diam. Pembersihan mulai dilakukan ke seluruh pelosok Indonesia. Ki Jalu sudah tahu kalau keluarganya dalam bahaya. Ia menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya yang ada di desa seberang. Sementara kedua anak Ki Jalu dibawa kabur ke tengah hutan. Ki Jalu tahu para petugas itu pasti akan membunuhnya beserta kedua anak laki-lakinya. Karena kedua anak Ki Jalu ini sudah dewasa dan pasti dianggap berbahaya oleh para petugas. Komplotan petugas itu tidak mau ada cikal bakal PKI. Mereka ingin menghabisi PKI sampai ke akar-akarnya. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Lulung, anak pertamanya Ki Jalu. "Ke hutan, biar gak ditangkap petugas," ucap Ki Jalu. Ia berjalan di depan kedua anaknya, sementara Lulung dan Mamat berjalan di belakang bapak mereka. Langkah mereka terburu-buru. Ki Jalu sengaja tidak membawa istrinya lari ke hutan. Mereka berjalan dengan sangat terburu-buru. Ki Jalu sengaja tidak membawa istrinya karena ia tahu petugas itu tidak akan membunuh seorang wanita. "Apa masih jauh, Pak?" tanya Mamat. Anak paling bungsu itu tampak mulai kelelahan. Umur Lulung dan Mamat tidak jauh berbeda. Lulung berumur 23 tahun, sementara Mamat 20 tahun. Mereka adalah adik kakak yang selalu akur dan juga saling menyayangi. "Kita harus pergi sejauh mungkin dari desa karena bakal ada razia PKI oleh para petugas," ucap Ki Jalu. Malam itu mereka menggunakan senter untuk menerangi jalan setapak. Suara burung hantu berkukuk di kejauhan. Angin malam juga terasa sangat dingin. Napas Ki Jalu mulai terengah-engah. Ia berkeringat. Tak terasa, Ki Jalu dan kedua anaknya tiba di sebuah air terjun. Ki Jalu pun mengeluarkan botol dari dalam tas kampek. "Isi airnya buat persediaan kita di jalan," ucap Ki Jalu sambil menyodorkan botol air minum pada Lulung. Anak itu pun langsung mengisi botol tersebut dengan air. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Selang beberapa jam, Ki Jalu dan kedua anaknya melihat sebuah gubuk rombeng. Bilik gubuk itu sudah bolong di sana-sini. Atap yang terbuat dari rumbia juga sudah tampak usang. Entah siapa yang membangun gubuk di tengah hutan seperti ini. Ki Jalu dan kedua anaknya berdiri di kejauhan sambil menyoroti gubuk rombeng menggunakan cahaya senter. "Tampaknya gubuk itu kosong. Kita istirahat di sana saja. Lagi pula kita sudah sangat jauh dari desa," ucap Ki Jalu. "Baik, Pak," kata Lulung. Mereka mendekati gubuk rombeng. Dan benar saja, gubuk rombeng sudah tidak berpenghuni. Banyak sarang laba-laba di dalamnya. Tak ada alas apapun, hanya ada rerumputan yang tumbuh subur di dalam gubuk tersebut. Ki Jalu mengeluarkan arit dari dalam tas kampek yang ia bawa. Kemudian dengan cekatan, Ki Jalu membersihkan gubuk rombeng. Setelah bersih, ia dan kedua anaknya masuk ke dalam gubuk. Mereka berbaring di sana tanpa alas apapun. "Padamkan sentermu," ucap Ki Jalu pada Mamat. Anak itu pun menuruti apa yang diperintahkan bapaknya.
Keesokan harinya, Mamat dan Lulung terbangun. Ayahnya sudah tidak ada di gubuk. Buru-buru Mamat dan Lulung keluar dari dalam gubuk. Ternyata Ki Jalu ada di halaman gubuk. Lelaki itu sedang membakar 2 ekor kelinci. Tadi pagi Ki Jalu sempat berburu kelinci. "Aku pikir Bapak sudah pergi," ucap Lulung. "Bapak tidak akan meninggalkan kalian berdua. Kalian harus selamat," ucap Ki Jalu. "Kenapa mereka mengincar kita, Pak?" tanya Lulung. "Ada masalah besar di kota yang melibatkan PKI. Kita tunggu sampai situasi aman, baru kita pulang ke desa," jawab Ki Jalu. "Sampai kapan, Pak?" Lulung kembali bertanya. "Bapak tidak tahu, yang penting kita aman di sini," ujar Ki Jalu. "Lalu bagaimana dengan ibu?" Kini Mamat yang bertanya. "Ibu pasti aman," jawab Ki Jalu. "Kenapa kita tidak ke rumah kakek saja?" Lulung bertanya balik. "Bapak dan kalian berdua sudah sangat lekat dengan PKI. Kalau kita tertangkap, para PKI itu pasti akan membunuh kita," ucap Ki Jalu. Ia membalikkan kelinci yang sedang dipanggang agar matangnya merata. Tak lama kemudian, Ki Jalu mendengar sebuah suara gemerisik di semak-semak. Itu suara langkah kaki manusia. "Masuk ke gubuk," kata Ki Jalu pada kedua anaknya. Buru-buru mereka masuk ke dalam gubuk. Sementara Ki Jalu bersembunyi di balik batang pohon besar. Ki Jalu mengintip dari balik pohon itu. Tampaklah seorang lelaki kurus berkulit hitam sedang membawa seekor kerbau. Ternyata dia adalah pengembala kerbau. Namanya adalah Abah Mardi. Dia tinggal di kampung kecil yang tak jauh dari hutan tersebut. Memang setiap hari Abah Mardi pergi ke hutan untuk mengembalakan kerbau karena rumput di hutan itu masih sangat banyak. Perlahan Ki Jalu menampakkan dirinya. Dia tersenyum ramah pada pengembala kerbau. Untungnya Abah Mardi ini sangat baik. Dia menanyakan banyak hal pada Ki Jalu. Namun Ki Jalu tidak mau memberitahu alasan kenapa dia sembunyi di dalam hutan. Ki Jalu hanya bilang kalau dia sedang menenangkan diri di dalam hutan tersebut. Beberapa saat kemudian Abah Mardi pun pulang. Dia sempat mengajak Ki Jalu untuk berkunjung ke kampung, tapi tentu saja Ki Jalu menolaknya. Dia takut ada razia PKI. "Aku di sini saja. Aku sedang ingin menenangkan hati di tengah hutan," ucap Ki Jalu. "Baiklah kalau begitu, jaga dirimu baik-baik," kata Abah Mardi. Ia pun pergi meninggalkan Ki Jalu sambil menyeret kerbaunya. Selama 3 hari, Ki Jalu dan kedua anaknya bertahan di hutan itu. Mereka makan daging kelinci dan minum dari sumur kecil yang ada di hutan itu. Di hari keempat, Ki Jalu menyuruh anak pertamanya untuk naik ke atas pohon manggis. Kebetulan pohon itu sedang berbuah lebat dan jaraknya tak jauh dari gubuk rombeng. Dedaunan pohon itu sangat lebat sehingga tubuh Lulung tidak terlihat dari bawah. Sementara itu Ki Jalu dan Mamat sedang sibuk memanggang kelinci. Dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara rombongan langkah kaki yang mendekat. Itu adalah komplotan petugas yang sedang memburu Ki Jalu. Kali ini Ki Jalu tidak bisa kabur. Dia dan anak bungsunya ditangkap. Kedua tangan mereka diikat. Ki Jalu dan Mamat berlutut di hadapan petugas yang memegang senjata laras panjang. Sementara itu, Lulung masih ada di atas pohon manggis. Dia tak bisa berkutik. Lulung menyaksikan penangkapan ayah dan adiknya itu dari atas pohon manggis. Untung saja para petugas tidak menyadari keberadaan Lulung. "Di mana anakmu satu lagi?" tanya salah satu petugas. "Dia sudah pergi ke Jawa Timur," ucap Ki Jalu. Tentu saja dia bohong. Ki Jalu tidak mau anak pertamanya itu tertangkap. "Kalian boleh menghabisiku, tapi jangan anakku," ucap Ki Jalu. "Tenang saja, anakmu pasti selamat," ucap salah satu petugas. Ki Jalu, kami masih menghargaimu karena kau adalah salah satu orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Dan sekarang kami akan menuruti permintaan terakhirmu," ucap petugas. "Aku ingin anakku selamat. Lalu tolong kafani jasadku dan tancapkan batu nisan di atas kuburanku. Kain kafannya ada di dalam gubuk. Aku sudah menyediakannya dari jauh-jauh hari,"
ucap Ki Jalu. "Baik, permintaanmu akan kami kabulkan," ucap petugas. Sebelum Ki Jalu dieksekusi, ia mengunyah menyan yang ukurannya sebesar biji kelereng. Kemudian petugas menghabisinya menggunakan senjata laras panjang. Dia pun terkapar bersimbah darah. Mamat berteriak histeris saat melihat bapaknya tewas. Jasad Ki Jalu dikafani. Sementara itu, beberapa orang petugas lainnya menggali liang lahat. Dengan cepat, mereka menguburkan jasad Jalu. Anak bungsunya Ki Jalu dibawa oleh komplotan petugas. Entah kemana mereka akan membawa Mamat. Yang jelas, Mamat tak pernah ditemukan lagi. Ia menghilang seperti ditelan alam. Lulung yang masih bertengger di atas pohon manggis, dia turun dari pohon itu setelah situasi aman. Lulung langsung menangis di atas kuburan bapaknya. Ada batu nisan di atas kuburan itu. Lulung terus menangis tak karuan. Dia juga memanggil-manggil adiknya yang dibawa oleh para petugas. Dari balik semak-semak, Abah Mardi mengintip Lulung. Lelaki tua tersebut tidak membawa kerbau. Dia seperti sengaja mendatangi tempat Ki Jalu. Kemudian Abah Mardi pergi begitu saja. Singkat cerita, keesokan harinya Lulung dijemput oleh para petugas. Entah dari mana mereka tahu keberadaan Lulung. Anak itu dibawa oleh petugas dan hilang begitu saja. Entah apa yang dilakukan aparat kepada anak-anaknya Ki Jalu. Mereka pikir setelah menghabisi Ki Jalu semuanya sudah selesai. Tapi tentu tidak. Ki Jalu ini punya ilmu gaib. Dia sudah bersekutu dengan demit. Arwah Ki Jalu tidak tenang. Beberapa hari setelah kematiannya, kuburan Ki Jalu mengeluarkan asap kental berwarna putih. Asap itu menggumpal halus hingga perlahan berbentuk pocong. Itu adalah pocong Ki Jalu. Makhluk mengerikan tersebut terbang perlahan mendatangi perkampungan yang dekat dengan hutan. Ia meneror warga yang ada di kampung itu, termasuk Abah Mardi. Karena si pengembala kerbaulah yang telah melaporkan keberadaan Ki Jalu di tengah hutan. Abah Mardi sempat dibayar oleh petugas. Abah Mardi melihat dengan jelas penampakan pocong Ki Jalu. Kemudian, sehari setelah melihat penampakan itu, Abah Mardi tewas karena jatuh dari pohon kelapa. Setiap orang yang melihat penampakan Ki Jalu pasti ketiban sial lalu tewas secara tidak wajar. Sudah ada 10 orang yang tewas di kampung tersebut. Kala itu, kepala kampung langsung menggelar musyawarah. Mereka yakin pasti pocong Ki Jalulah yang telah meneror kampung mereka. Para penduduk kampung itu tahu betul kalau Ki Jalu dibantai oleh petugas dan dikuburkan di tengah hutan. Setelah dilakukan musyawarah, mereka pun sepakat untuk membongkar kuburan Ki Jalu yang ada di tengah hutan. Masyarakat berbondong-bondong membongkar kuburan itu. Ternyata jasad Ki Jalu sudah mulai membusuk. Mereka membakar jasad itu di tengah hutan. Kemudian ketua kampung melemparkan garam pada api yang sedang membakar jasad Ki Jalu. Itu adalah garam jampe agar arwah Ki Jalu tidak lagi gentayangan. Dan terbukti setelah jasad Ki Jalu dibakar, tak ada lagi pocong yang meneror kampung mereka. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.